dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga, ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat NTV yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita bertanya sebetulnya hutang tuh boleh nggak sih? Ya, coba saya lihat dulu muka-mukanya di sini. Muka-muka berhutang nggak nih antum semua nih? Ya, kalau yang di studio gimana nih? Nah, hutang tuh boleh nggak sih dalam Islam? Hutang itu sesungguhnya diperbolehkan di dalam Islam. Ya, kalau kita lihat ayatnya juga disebutkan manzalazi yukridullaha qardon hasanan fayudhaifahu lahu adaanan al-afan katsira. Jadi artinya siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, qardon hasanah, ya, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, jadi sebetulnya qardon hasan ini istilah pinjaman yang baik. Bahkan coba bayangkan ya, Allah ini menegaskan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, itu dianggap sebagai pinjaman sama Allah. Padahal Allah tidak perlu itu semuanya, ya. Tapi betapa indahnya ya ayat ini bahwa menegaskan bahwa apa yang kamu keluarkan untuk fi sabilillah, ya, di jalan Allah, itu dianggap sama Allah pinjaman. Nah, dari dalil ini juga para ulama memahami bahwa pinjam meminjam itu diperbolehkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menegaskan bahwa jika seandainya engkau meminjamkan uangmu 2 kali, ya, jadi misalnya sekali dipinjam dibalikin lagi, terus dia minjam lagi 2 kali, itu sudah dihitung sekali sedekah. Bayangkan, sudah dihitung uang tersebut sebagai apa? Sebagai sedekah. Nah, karenanya betapa sesungguhnya hutang piutang ini sangat diatur, ya, di dalam Islam ini. Kenapa? Karena inilah sebetulnya penopang kehidupan, kan, selain jual beli juga pinjam meminjam. Nah, karenanya di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa yang namanya transaksi pinjam meminjam ini harus tertulis, ya, harus tertulis dan ada saksi. Agar supaya apa? Agar supaya segala sesuatunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan orang tuh seringkali kalau minjem lupa, ya kan? Ya nggak tahu lupa, nggak tahu dilupa-lupain, tapi seringkali orang itu kalau pinjam lupa. Yang meminjamkan juga kadang-kadang lupa. Seakan-akan ya nggak ada masalah. Padahal apa? Padahal betapa pentingnya yang namanya pembayaran hutang atau melunasi hutang tersebut. Pernah satu kali Rasulullah SAW itu mau menyolatkan jenazah, ya, yang kemudian ketika Rasulullah bertanya apakah kemudian dia mempunyai hutang dan disebutkan ada hutangnya, Rasulullah sampai mengurungkan niatnya untuk mensolatkan. Nah, itulah yang kemudian menjadi sahabat-sahabat melihat itu, aduh, ini Rasulullah mengurungkan niat untuk mensolati jenazahnya. Akhirnya sahabat bilang bahwa kami akan melunasi hutangnya. Barulah Rasulullah SAW kemudian mensolatkan. Jadi betapa pentingnya. Karena apa? Karena jiwa kita itu tergadaikan karena hutang, itu ya yang harus dipahaminya. Dan yang penting lagi gini, ada satu dalil, ya, yukfaru li syahidi kullu dzanbin illa dain. Ya, jadi yukfaru, ya, diampuni, ya, semua dosa-dosa, ya, orang yang syahid, li syahidi kullu dzanbin ila kecuali dain. Kecuali apa? Kecuali hutang. Jadi orang yang mati syahid itu diampuni semua, dihapusin sama Allah. Kecuali apa? Kecuali hutang. Coba bayangkan betapa pentingnya yang namanya hutang tersebut. Nah, karena itu kita itu mencari solusi bagaimana gitu, ya, agar supaya hutang ini terjadi atau kemudian menjadi satu penopang ekonomi yang kemudian sehat. Nah, pinjam meminjam ini kemudian diatur, ya, di dalam berbagai aturan syariah,
Ya, nah disinilah bank-bank syariah kemudian membuat berbagai program-program ya, yang kemudian ada kemudahan-kemudahan. Pinjaman yang syar'i itu yang seperti apa? Tentu yang kemudian tidak ada denda dalam keterlambatan misalnya ya. Kemudian tentu tidak ada bunga, tidak ada denda over limit misalnya. Nah ini yang begini-begini yang kemudian kan sebetulnya jadi bunga ya, yang kemudian jadi riba gitu. Nah kalau ini dihilangkan ya insya Allah menjadi syar'i. Nah tetapi intinya harus diberi pemahaman ya, baik yang meminjam maupun yang meminjamkan. Ya kadang-kadang orang yang nagih itu takut sama yang ditagih, karena yang ditagih itu lebih galak ya dari yang nagihnya gitu ya. Nah ini kan jadi masalah ya debt collector lah, atau misalnya ini yang menagih yang galak atau yang ditagih yang galak, ini sama-sama menjadi merusak hubungan silaturahim. Makanya ada orang yang bilang gini, daripada kamu menghutangi kawanmu gitu, mendingan kamu mampu kasih ke dia berapa, kasih aja, daripada kamu hutangin jadi apa, jadi rusaklah silaturahim. Kenapa? Karena kalau terjadi dia nggak bisa bayar dan lain-lain, ya akhirnya hancurlah pertemanan. Nah ini kan sebetulnya merusak yang namanya nilai-nilai Islam. Yang sesungguhnya nilai Islam itu kita diperbolehkan berhutang, tapi kita juga harus bertanggung jawab gitu. Nah ini jadi perlulah kita memahami ya bagaimana hutang piutang yang syar'i, dan mudah-mudahan ini bank-bank syariah ini terdepan untuk memberikan awareness, memberikan edukasi ya bahwa seperti apa pinjam meminjam yang syar'i yang kemudian diwakili dengan produk-produk yang dibuatnya agar supaya nanti memudahkan masyarakat semuanya. Masya Allah, tabarakallah ya. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena tentu yang terbaik itu adalah yang melaksanakannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh